Sobat JKN, kembali lagi bareng aku Nadira pada podcast BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi. Nah, narasumbernya ini masih sama karena ini lanjutan podcast dari episode sebelumnya, yaitu episode 8 dengan Bu Aryani Lalang, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi. Nah, Bu Aryani ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab pada episode sebelumnya, yaitu terkait program JKN. Mau tahu jawaban yang belum dijawab Bu Aryani? Yuk simak video ini, dengerin agar kalian paham terkait program JKN. Nah, untuk penggantian nomor HP cepat aplikasi JKN, selain link yang sudah ada, itu bisa lewat Pandawa ya Bapak Ibu. Jadi memang kami menyiapkan link untuk perubahan data, di mana kami upayakan kami update paling lambat setiap hari jam 3 sore. Awalnya Bapak Ibu kami mengkonfirmasi lewat WA ke peserta yang gagal kami update datanya. Tapi semakin hari jumlahnya semakin banyak karena link ini sudah tersebar Bapak Ibu. Jadi kami sudah kewalahan juga untuk menghubungi kembali satu-satu. Jadi bagaimana caranya tahu berhasil diupdate datanya atau tidak? Nah, kalau gagal login itu berarti gagal kami update datanya. Silahkan menghubungi Pandawa, nanti Pandawa yang akan mengecek kendalanya di mana untuk perubahan data tersebut. Tapi yang paling banyak itu adalah nomor HP sudah digunakan. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk pendaftaran BPJS Mandiri ini wajib menggunakan nomor HP peserta, karena kalau misalnya menggunakan nomor HP yang sama pada saat login aplikasi mobile JKN itu tidak bisa. Pernah ada kasus yang saya temui, perangkat desa dia memakai nomor HP-nya untuk mendaftarkan warga, giliran perangkat desa tersebut mau login aplikasi mobile JKN itu tidak bisa karena nomor HP dipakai lumayan banyak yang pakai. Nah, ini harus dicari satu-satu dulu. NIK ini nomor HP-nya yang mana, NIK ini nomor HP-nya yang sama, dan harus kita update satu-satu semuanya. Jadi, kami mohon untuk pendaftaran BPJS Mandiri ini menggunakan nomor HP peserta atau anggota keluarga lain yang masih satu kakak. Seperti itu. Untuk perubahan data, silakan Bapak Ibu mengakses Pandawa, misalnya mau mengubah nomor HP ya dengan cepat, silahkan pilih perubahan data, perbaikan data, kemudian ikuti petunjuk-petunjuk yang tertulis di Pandawa. Nah, ini misalnya banyak yang belum tahu kalau kartu BPJS-nya ada masa berlakunya. Bapak Ibu izin untuk masa berlaku, em, kalau PBIJK tadi sudah kami perlihatkannya alasan penonaktifannya. Kementerian Sosial itu secara aktif menyandingkan data dengan berbagai kementerian lembaga, Bapak Ibu. Jadi tadi seperti kita lihat disandingkan dengan data PLN. Jadi kalau daya listriknya sudah 2.200, berarti sudah tidak berhak lagi untuk menerima bantuan iuran. Kemudian dalam satu kakak mungkin ada anggota keluarga yang bekerja sebagai guru atau pegawai yang gajinya sudah di atas UMK. Nah, itu biasanya dinonaktifkan. Jadi untuk masa berlakunya, eh, saya rasa kalau lansia itu tidak ada ya Bapak Ibu. Biasanya kalau lansia itu seumur hidup. Tapi kalau yang usia produktif ini yang mungkin ada kemungkinan untuk dinonaktifkan dengan alasan-alasan yang seperti tadi. Secara syarat dari Kemensos itu sudah tidak berhak menerima bantuan iuran. Kemudian untuk warga yang tidak mengetahui dirinya terdaftar JKN KIS, ini Bapak Ibu bisa menghimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan mandiri. Bapak Ibu itu bisa dilakukan lewat chat Pandawa. Silahkan Bapak Ibu sosialisasikan nomor Pandawa ini ya 0811 8165 165. Di situ warga bisa mengecek sendiri status kepesertaannya. Itu dibutuhkan NIK dengan tanggal lahir. Itu akan nanti keluar keterangannya bahwa terdaftar sebagai segmen apa dan statusnya aktif atau tidak aktif. Data
Uh, Kemudian yang berikut, apakah bisa membatalkan peserta BPJS Mandiri yang sudah tidak mampu membayar dengan penetapan dari desa? Apa bisa BPJS Mandiri nonaktif karena premi bisa beralih ke BPJS yang dibiayai pemerintah? Nah, untuk BPJS Mandiri, Bapak Ibu, ini kepesertaannya berlaku seumur hidup. Karena risiko sakit selalu ada selama kita hidup. Untuk penghentian BPJS Mandiri itu bisa dilakukan hanya karena dua hal, yaitu yang pertama meninggal, yang kedua pindah ke warga negaraan. Nah, kemudian apabila dia BPJS Mandiri menunggak, apakah bisa dialihkan ke PBIJK? Itu bisa. Kalau ada kuota akan diakomodir, namun itu tidak menghilangkan tunggakan ya Bapak Ibu. Jadi tunggakannya tetap ada. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, bagaimana memisahkan kepesertaan anak yang belum menikah dengan orang tuanya. Anak tersebut masih dalam satu kakak. Nah, untuk perubahan data kependudukan, Bapak Ibu, ini silahkan koordinasi ke Dinas Kependudukan ya Bapak Ibu, karena syarat-syarat untuk mengubah data kependudukan, apakah itu pindah domisili, apakah itu pecah KK, itu yang lebih paham regulasi dan berkas-berkas yang dibutuhkan itu Dinas Kependudukan. Silahkan Bapak Ibu bisa koordinasi dengan Dinas Kependudukan. Ya, kemudian yang berikut BPJS Kesehatan yang diberikan untuk kader dari pemerintahan. Saat ini belum tahu sudah terdaftar atau belum. Nah, ini silahkan Bapak Ibu bisa cek lewat Pandawa ya. Dari tadi saya sudah sering menyebutkan Pandawa ya Bapak Ibu. Di nomor 80811 8165 ini hanya chat WA beserta status aktifnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk ini program JKN BPJS sudah terdaftar memiliki BPJS pemerintah. Apakah anggota keluarga yang lain juga bisa diusulkan untuk mengikuti program JKN BPJS pemerintah? Nah, untuk ini Bapak Ibu, ini pendaftaran PBIJK bisa dilakukan lewat musyawarah desa dan diusulkan lewat aplikasi 6NJ. Dan ini kita tidak tahu kapan bisa diakomodir ya Bapak Ibu, karena kuota nasional terbatas dan daftar tunggu PBI untuk Kabupaten Banyuwangi juga lumayan banyak. Jadi kalau saran saya, karena sakit kita tidak tahu kapan, mending diproteksi dulu pakai BPJS Mandiri. Nanti apa kalau memang misalnya eh, ada kuota itu bisa diusulkan tapi dalam kondisi yang menunggak ya Bapak Ibu, karena kalau BPJS Mandiri aktif sekarang itu sudah tidak bisa diusulkan di 6NJ. Nah, ini kemarin ada warga kami menerima PB aktif, KPM sakit karena dia kecelakaan waktu kerja di rumahnya sebagai tukang kayu. Ketika berobat, tidak boleh memakai BPJS PBI-nya. Nah, memang Bapak Ibu untuk BPJS Kesehatan itu tidak menjamin penyakit akibat kerja. Ya, jadi BPJS Kesehatan ini menjamin peserta saat sakit. Kalau untuk kecelakaan kerja, silakan Bapak Ibu mengedukasi masyarakat untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Karena penyakit akibat kerja itu dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian pertanyaan berikut, bisakah Vaskes PBI disesuaikan antara alamat peserta dengan Vaskes terdekat? Ini bisa Bapak Ibu ya. Bisa PBI JK bisa merubah FKTP lewat aplikasi mobile JKN atau kanal layanan lainnya. Kanal layanan lainnya ini bisa ke mall pelayanan publik atau ke BPJS keliling atau ke BPJS online. Nah, ini ya Bapak Ibu untuk dua BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, ini adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan Pancasila sila kelima, Bapak Ibu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dulu hanya PNS yang punya kartu kuning, hanya PNS yang bisa berobat pakai kartu, kemudian hanya pegawai swasta yang bisa berobat pakai kartu jam sostek dulu, masyarakat umum
Kalau misalnya dia bisa membayar asuransi kesehatan swasta yang mahal, ya alhamdulillah bisa melindungi finansialnya. Tapi kalau untuk masyarakat lain yang tidak bisa membayar asuransi kesehatan, kasihan ya. Pasti banyak yang menahan sakitnya tidak ke vaskes karena takut dengan biayanya. Nah, sekarang pemerintah menyiapkan wadahnya, dua BPJS ini, Bapak Ibu, ini wajib kita punya. Kalau hanya punya satu, itu perlindungannya belum maksimal. Nah, terutama untuk BPJS kesehatan ya, karena sakit bisa datang kapan saja. Nah, untuk BPJS kesehatan ini sudah mencakup dua asuransi, asuransi penyakit kritis dan asuransi kesehatan. Nah, ini iurannya untuk BPJS kesehatan yang mandiri ya. Bapak Ibu sudah tahu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sementara untuk BPJS ketenagakerjaan ini ada 3 perlindungan. Tapi izin Bapak Ibu disclaimer ini kalau ada yang mau bertanya tentang BPJS ketenagakerjaan silakan menghubungi BPJS ketenagakerjaan langsung ya. Ini saya hanya menyampaikan sekilas supaya kita sama-sama paham pentingnya dua BPJS ini. Jadi kalau dulu mungkin ada yang beranggapan saya sudah ada BPJS ketenagakerjaan, tidak perlu daftar BPJS kesehatan, itu tidak sepenuhnya tepat ya Bapak Ibu, karena perlindungannya beda. BPJS kesehatan menanggung kalau kita sakit, BPJS ketenagakerjaan menanggung kalau kita mengalami kecelakaan kerja. Atau jika kita meninggal, ada santunan untuk ahli waris. Nah, kemudian pertanyaan yang berikut, orang tua saya sudah ikut BPJS kelas 3. Apakah bisa pindah ke kelas 2? Ini maksudnya mungkin yang keluarga tambahan ya Bapak Ibu ya. Ya, ini bisa dengan iuran 1% dari gaji, kemudian kelasnya mengikut yang menanggung. Silahkan melapor ke bendahara gaji. Nanti bendahara gaji yang akan melapor ke BPJS Kesehatan. Nah, kemudian yang berikut, di desa banyak sekali yang mau mengaktifkan PBI. Sama puskesmas disuruh tanya ke desa, terus desa tanya ke siapa. Yang berikut, ada 2 keluarga anaknya menikah, dan kedua keluarga tersebut mendapatkan PBI. Terus yang menikah ini punya anak. Otomatis kalau dilihat dari keduanya, kepala keluarga berbeda. Untuk anaknya yang baru dilahirkan, sakit bagaimana solusinya? Nah, untuk yang pertanyaan pertama, Bapak Ibu, izin Puskesmas mengarahkan ke desa karena pengusulan PBI maupun SPM ini dilakukan oleh desa. Verbalnya di desa ya Bapak Ibu. Jadi desa yang bisa tahu mana yang layak untuk diusulkan sebagai PBI, mana yang layak untuk mendapatkan SPM, mana yang layak untuk mendaftar BPJS Mandiri. Karena ini adalah gotong royong Bapak Ibu ya, jadi tidak mungkin semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau memang orangnya bisa untuk bayar iuran mandiri, saran kami mending diarahkan ke BPJS Mandiri. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi pertemuan ini kami libatkan juga puskesmas, ada puskesmas juga yang hadir. Jadi nanti harapan kami kita bisa bersinergi Bapak Ibu sama-sama mencari solusi untuk pelayanan masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk anak, ini anaknya bisa didaftarkan Bapak Ibu silahkan lewat Vaskes, lewat petugas PIPP, rumah sakit ataupun puskesmas. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya Bapak Ibu untuk BBL kalau usianya belum 3 bulan itu bisa didaftarkan pakai nama bayi nyonya dan pakai nomor kartu keluarga. Tapi kalau usia bayi sudah lebih dari 3 bulan itu sudah wajib memiliki NIK yang online sampai maksimal umur 1 tahun. Ini bisa lewat petugas PIPP di puskesmas. Itu. Ini bagaimana mengaktifkan BPJS perusahaan. Apakah kita harus bikin BPJS baru? Nah, untuk mengaktifkan kembali BPJS yang dulunya ditanggung perusahaan, itu silakan mendaftar BPJS Mandiri lewat Pandawa atau ke kantor BPJS Kesehatan atau bisa juga lewat Desa Pesiar atau BPJS online. Kemudian yang berikut nomor BPJS double dengan data orang lain. Nah, untuk ini kami perlu cek dulu Bapak Ibu datanya ya. Nah, kemudian yang berikut beberapa bulan terakhir banyak peserta PB/APBD yang nonaktif hanya 1 atau 2 bulan saja. Jika memang pasien tersebut tidak mampu dan memiliki riwayat penyakit kronis, bagaimana cara mengaktifkan kembali? Nah, untuk ini Bapak Ibu
Kalau solusi dari kami itu diarahkan untuk daftar BPJS Mandiri atau diusulkan ke SPM. Kemudian pertanyaan yang kedua, berdasarkan keterangan petugas loket, selama ini ada beberapa peserta yang bukan pensiunan tapi terdaftar sebagai segmen pensiunan di BPJS Kesehatan. Ada juga yang dia pensiunan malah belum terdaftar di BPJS Kesehatan atau statusnya nonaktif. Nah, untuk ini, data ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menemukan ini, silakan koordinasi ke kami. Sebenarnya petugas PIPP dari Puskesmas itu bisa melaporkan ke kami. Kalau Bapak Ibu juga mau melaporkan ke kami lewat agen pesiar juga bisa. Atau langsung ke kami juga bisa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk pensiunan yang nonaktif, ini kenapa? Ini karena peserta tidak melakukan update data selama 5 tahun terakhir. Jadi mohon untuk perubahan-perubahan data rutin dilaporkan. Tentunya ini juga untuk menjaga kartunya tetap aktif, terutama untuk pensiunan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau pensiunan PNS Bapak Ibu itu tidak masalah. Kalaupun non aktif itu bisa langsung diaktifkan asal berkasnya lengkap, yaitu SK pensiunan Arif. Next. Nah, kalau pasien tidak mampu, ini hasil koordinasi kami dengan Dinas Sosial itu kalau syaratnya bisa memenuhi syarat, itu bisa diusulkan ke SPM. Kemudian untuk keterangan nonaktif ya di aplikasi bisa kita lihat peserta tidak ditanggung, nonaktif akhir bulan atau masa berlaku habis. Ini beda-beda tiap segmen Bapak Ibu. Jadi perlu kami tahu dulu segmennya apa. Misalnya untuk masa berlaku habis, mungkin ini pernah didaftarkan PBPU kolektif. PBPU ini hanya 1 tahun Bapak Ibu. Nah, setelah 1 tahun mungkin pembayaran sudah tidak mampu lagi untuk membayar iuran PBPU kolektifnya, makanya PKS-nya putus tidak dilanjutkan lagi, maka muncullah keterangan masa berlaku habis. Kalau nonaktif di akhir bulan atau peserta tidak ditanggung, ini biasanya untuk kalau PBI, PBPU Pemda ya, itu untuk yang memang sudah tidak ditanggung lagi dari pemerintah daerah. Untuk keterangan nonaktif ini, kalau mau secara rinci kami jelaskan, itu harus buka aplikasi kepesertaan dulu, melihat segmennya apa dan riwayat penonaktifannya apa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi intinya statusnya sudah tidak aktif. Kemudian yang berikut, keterangan peserta sudah meninggal pada hari peserta masih hidup. Nah, untuk peserta JKN yang statusnya meninggal di aplikasi, itu biasanya disebabkan 2 hal, Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu ada riwayat pulang meninggal dari fasilitas kesehatan, atau NIK pernah status nonaktif meninggal berdasarkan data Dukcapil. Nah, ini perlu juga kami lihat riwayat penonaktifannya di aplikasi kepesertaan. Kalau di aplikasi kepesertaan meninggalnya karena ada riwayat berdasarkan surat keterangan meninggal dari rumah sakit atau meninggal dari rumah sakit tanggal berapa. Nah, itu tentunya kami perlu melakukan pengecekan ke rumah sakit terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya NIK-nya nonaktif berdasarkan keterangan dari Dukcapil dan ternyata orangnya masih hidup, ini peserta bisa membuat surat keterangan bahwa masih hidup, dan dari desa juga membuat surat keterangan bahwa benar masyarakatnya atas nama ini dengan NIK ini masih hidup. Itu bisa kami aktifkan kembali untuk segmen BPJS Mandiri ya Bapak Ibu. Kalau PBIJK itu silahkan diajukan pulang lewat aplikasi 6NJ. Terima kasih banyak Bu Yani atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh perangkat desa terkait program JKN. Cukup jelas sekali ya sobat dari jawaban dari Bu Yani tadi. Semoga dengan jawaban-jawaban yang sudah diberikan tadi bisa memberikan pengetahuan kepada para pendengar podcast ini. Salam sehat sobat JKN. Bye bye, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.